sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKI Rawamangun. Kita akan membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus mencerahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati percakapan kami ini. Dan tolonglah ya Tuhan, sehingga bacaan ini boleh melengkapi kami, bahkan menguatkan kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang tulus, yang jujur, yang dapat mengungkapkan hal yang Engkau sudah tetapkan di dalam kehidupan kami, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Sertai hamba-Mu, sertai juga umat-Mu, sehingga kami dapat berdoa dan dapat terus melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, kita akan membaca sabda Tuhan yang diberikan tema demi popularitas hidup terhempas. Saya ulangi, demi popularitas hidup terhempas. Terambil dari Kisah pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias yang beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demi popularitas, pada akhirnya hidup itu terhempas. Barangkali ini yang mau kita dapatkan seperti seorang Machiavellian, yaitu para pengikut Machiavelli, yaitu orang yang ingin mencapai tujuannya apapun caranya, oke-oke saja. Sering disebut dengan kaum oportunis, Ibu Bapak. Apakah Ananias dan Safira itu juga adalah kaum oportunis? Perlu menjadi perenungan kita malam ini. Yang pasti, dia menyalahi beberapa poin di dalam mencapai peraihan hidup yang memuliakan Tuhan. Sudah barang tentu Ibu Bapak, pada catatan yang tadi kita baca, bahwa kisah 5 itu menceritakan Ananias dan Safira. Dan kita ingat bahwa pasal 4, ya, itu adalah cerita tentang komunitas orang percaya yang berhasil. Oleh karena mereka itu menjadi populer, karena Roh Kudus yang bekerja. Harus saya garis bawahi. Karena Roh Kudus bekerja melalui para rasul, sehingga catatan kisah para rasul sebenarnya adalah cerita tentang Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya.
Mereka berhasil. Sebut saja di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi nampaknya pada waktu itu membagi properti hal yang lazim. Hal yang lazim karena satu tujuan. Apa? Komunitas yang waktu itu sedang berkembang akan terus bertumbuh dan meluas. Sehingga orang antusias untuk menginvestasikan kehidupannya dan lain sebagainya. Jangan-jangan Ananias dan Safira itu adalah gambaran kita sebagai pasangan hidup yang harusnya menjadi pelayan yang baik. Di tengah keluarga yang tidak terlalu besar yang kita punya, Tuhan menganugerahkan kebaikan. Tapi barangkali motifnya itu tidak tepat. Para rasul yang tadi saya bacakan di pasal 4 ayat yang ke-34 dan 35, mereka terkesan menjadi populer, artinya menjadi terkenal. Bukan karena dirinya, tetapi orang akhirnya mengenal bahwa Roh Allah sedang bekerja membangunkan umat untuk menjadi gereja yang disebut terang dunia. Terang Kristus yang bersinar. Disebutkan Ananias. Mungkin ibu bapak perlu tahu arti nama Ananias. Ananias itu artinya kepada siapa Tuhan telah memberi dengan penuh anugerah. Kalau arti nama Ananias artinya kepada siapa Tuhan telah memberi dengan penuh anugerah, jadi artinya Ananias sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang mengakar kepada anugerah Allah. Sementara Safira itu juga punya arti nama yang bagus sekali, seperti arti nama Safir, ya, Safir. Dan kalau kita lihat di dalam teks Perjanjian Baru, tulisannya Sapeiros, punya akar kata Ibrani Safir, ya, yang juga menjadi akar kata Safar, yang artinya di dalam kata kerja menghitung kembali dengan teliti. Singkatnya, suami istri ini menjadi orang yang dahsyat sekali, Bu Bapak. Kenapa? Karena mereka menghitung anugerah Tuhan. Mungkin kita ingat, hitunglah berkatmu satu persatu. Ananias ditopang oleh istri yang begitu antusias untuk menjadi teman sepadan yang berbagi dan mendukung. Dia menghitung satu persatu. Entah kenapa mereka kebablasan menghitung, jangan-jangan. Mereka berjanji, properti yang satu itu barangkali kalau kita jual, ini akan menolong umat Tuhan bertumbuh. Dan besok orang akan ingat kita. Kira-kira begitu ya Bu ya? Oh iya Pak, seakan-akan diskusi suami istri seperti itu. Kalau begitu yang itu oke ya, kita jual saja. Dan nanti kita berikan kepada Rasul uang hasil penjualan itu. Dan kita sudah berbagi tindakan karitatif dan kita mendapatkan upahnya. Yang kata pimpinan gereja kita, upahmu besar di sorga. Wah, seru juga ya. Iya Bu, iya Pak. Kalau gitu oke. Jadi kita sepakat ya, bahwa uang yang akan kita persembahkan yang tadi kita setujui. Oke? Oke. Kan kau sudah hitung baik-baik dan teliti. Iya Pak. Nah, sampai di situ Ibu Bapak. Singkatnya dijuallah properti itu. Entah kenapa Petrus yang penuh roh itu seakan-akan seperti mata pedang yang begitu tajam menatap kepada Ananias. Dan dia mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dari mana Petrus itu tahu? Apakah ada yang laporkan percakapan suami istri sebelumnya yang tadi saya ungkapkan? Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Dia ingin kita juga dipenuhi dengan roh kebenaran itu. Bukankah ini juga minggu-minggu Paskah untuk penantian sesudah Dia naik ke surga
Dan Dia akan menggenapkan janji yang Bapa akan berikan kita kepada anak-anaknya, yaitu Roh Kudus. Lalu kita disuruh tunggu di Yerusalem 10 hari, maka hari ke-50 disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan. Ketika Petrus dengan penuh roh mengungkapkan itu, barangkali kalau engkau dan saya adalah Ananias yang sudah diberikan segala berkat dengan penuh anugerah, harusnya kita tidak perlu menghitung seperti itu, apalagi menyembunyikan sebagian. Bukankah tanpa kita ambil bagian tertentu, kita sudah berlebihan? Bahwa materi yang disebut harta tidak akan pernah puas. Engkau punya sedikit ingin banyak, sesudah banyak lebih banyak, sudah lebih banyak paling banyak. Sampai kapan? Sampai dia mati. Kita harus waspada di sana. Mengapa kita harus menjadi orang yang ingin populer, lalu hidup itu binasa? Yes. Dia tidak punya kesempatan menjelaskan. Dia putus nyawa. Katakan, kenapa Tuhan yang penuh kasih seperti ini? Jangan pernah lupa Ibu Bapak. Narasi kisah 5 ayat 1-11 menjembatani pasal yang keempat yang menceritakan komunitas gereja yang mulai bertumbuh, yang mengakar pada keluarga. Dan kemudian juga di pasal yang ke-6 adalah mulai kuasa gelap itu juga mengganggu pertumbuhan dengan orang-orang percaya dari latar belakang Helenis atau Yunani, minta diperhatikan ekstra karena pembagian roti tidak adil katanya. Sehingga Rasul harus turun yang mestinya konsentrasi membagikan firman dan doa, mereka akhirnya harus menengahi orang yang ribut-ribut itu. Sampai satu waktu Petrus pun diingatkan oleh Roh Kudus yang sama. Tugasmu bukan untuk membagi roti ini, tapi tugasmu harus memberitakan roti surga yang sudah menggenapkan karya yang di kayu salib. Sampaikan itu. Lalu di pasal yang ke-6, kisah menjelaskan pengangkatan 7 diakon untuk menggantikan Rasul di dalam mendistribusikan roti yang patut dimakan oleh anak-anak Tuhan. Supaya Rasul pada waktu itu boleh tetap berdoa dan memberitakan sabda Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ingat bagian ini, sebenarnya dia masih memberi kesempatan kepada Safira. Seperti arti namanya safir, yang mungkin Anda tahu batu safir yang mahal, batu mulia. Karena memang demikian arti namanya. Tapi entah kenapa satu perempuan ini menjadi unik, merasa kurang puas, kurang mulia, kalau tidak ditambahkan sesuatu yang bersifat material. Dan saat itulah, ketika sekali lagi Petrus mengatakan, apakah dengan angka ini memang engkau akan memberinya? Dan yang menarik ketika itu ditegaskan, Safira mengatakan, betul sekian. Kira-kira kalau ibu bapak tadi sudah dengar, betul sekian angka itu. Angkanya berapa ibu bapak? Adakah nominal yang dibunyikan? Sepertinya tidak ada. Sampai-sampai Rasul itu mengatakan, ketika tanah itu masih ada padamu, belum dijualkan, itu milikmu. Dan sesudah kau jualkan, itu juga di bawah kendalimu. Dengan kata lain, ada orang yang ingin populer, tapi dasari dengan materi yang tidak berguna. Malam ini kita diingatkan, Ibu Bapak, bahwa engkau bernilai karena Tuhan yang memberi. Memberi apa? Memberi putranya Yesus Kristus untuk disampaikan kepada banyak orang. Jangan ditukar. Ananias menukarnya. Bahkan Safira setuju dengan nilai tukar yang disepakati. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya mati, Ibu Bapak. Lalu mungkin Anda mengatakan, kalau Tuhan baik, kenapa Ananias harus mati di masa-masa sedang bertumbuh kembangnya gereja?
Kalau memang dia penuh anugerah, kenapa juga dibunuh istrinya? Bukankah Tuhan tidak baik kalau begitu? Jawaban ini tidak begitu mudah disampaikan dengan penjelasan. Tapi saya mau menggarisbawahi. Disinilah titik kritikal dari gereja yang akan bertumbuh kembang. Harus dimulai dari pemimpin yang jujur. Pemimpin yang penuh integritas, pemimpin yang motivasinya bukan karena menarik keuntungan, tapi untuk membagikan keuntungan. Itu sebabnya mereka suami istri binasa, terhempas. Sementara mereka sama sekali tidak pernah populer. Singkat cerita, mereka terbunuh. Mereka dikubur. Dan di sisi lain tentang Yesus yang mati dan dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga tetap diberitakan sebagai firman yang mengubah kehidupan. Malam yang penuh bahagia ini, Ibu Bapak, ya mau kita menjadi orang-orang yang tetap memberitakan kabar baik tanpa pamrih, tanpa motif lain untuk mencari keuntungan, kecuali menyampaikan keuntungan kepada banyak orang. Bahwa saya adalah orang yang kepadanya Allah dengan penuh anugerah memberikan nilai yang membuat saya berharga di mata sesama selaku pelayan. Bagaimana sebenarnya kita ingin merespon ini? Biarlah Ibu Bapak menyadari bagian ini. Karena ketika engkau dipanggil, pasti engkau berharga di dalamnya. Dan jangan tambah ini itu untuk menjadi lebih berharga atau paling berharga. Karena keberhargaan saudara dan saya, karena dia memiliki hidup kita. Bukan karena sesuatu yang kita miliki dan ingin ditonjolkan keluar, itu sia-sia. Jadi biarlah malam ini kita boleh mendapatkan kemenangan yang berasal dari dia, yaitu Roh yang kudus, yang melahir barukan kita untuk menjadi umatnya, menjadi alat berkat bagi sesama yang kelak menjadi umatnya. Jadilah pemimpin atau anak Tuhan yang jujur, yang penuh integritas, yang melayani tanpa ada motif lain, kecuali menyampaikan anugerah yang besar dari Tuhan yang sudah kita terima. Biarlah orang lain juga boleh mendapatkannya, karena kita punya semangat yang sama untuk memuliakan dia. Biarlah firman ini menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ada beberapa syafaat yang akan saya pimpin. Biarlah sabda ini boleh menolong kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang berharga. Seperti arti nama Ananias yang artinya seseorang yang kepadanya Allah yang penuh anugerah memberikan hal yang berharga di dalam hidup kami. Begitu juga Safira, seorang istri yang sangat mendukung, yang menjadi bagaikan batu mulia di tengah keluarga. Jadi mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan hal materi dari keuntungan menjual tanah, yang memang pada era itu hal yang menjadi lazim untuk berbagi properti, bagi kebutuhan sesama yang dikelola oleh para rasul. Malam ini kami diingatkan untuk punya komitmen di dalam hidup pelayanan, ibadah, kesaksian, persekutuan untuk tetap memuliakan-Mu dengan tidak mengambil keuntungan apapun kecuali membagikannya bagi banyak orang. Malam ini Tuhan, berkatilah umat Tuhan di mana-mana, juga khususnya di Jemaat Rawamangun, agar Gereja Kristen Indonesia Rawamangun juga boleh diberkati Tuhan. Terlebih dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang membuat pertemuan gereja, yang membuat juga bekerja dan belajar yang biasanya di tempat yang sudah diatur, sekarang semuanya harus ada di rumah. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu tetap setia dan menjalankan tugas yang memuliakan nama-Mu. Pada malam ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemerintahan kami, menyertai mereka dalam mengambil keputusan dan memikul beban tanggung jawab moral sebagai elit yang akan memfasilitasi masyarakat sebagai rakyat yang dijanjikan mengalami sejahtera,
oleh karena bumi yang menjadi anugerah Tuhan boleh dirasakan oleh semua anak bangsa. Sertai presiden kami, sertai juga elit-elit yang ada di dalam pemerintahan maupun di legislatif dan yudikatif. Sertai Tuhan, khususnya juga ketika mereka mengambil keputusan untuk berkurang atau terputusnya rantai persebaran COVID-19, biarlah Tuhan tolong mereka untuk tegas, bukan karena diskriminatif sikap pejabat, tetapi ini adalah sesuatu yang edukatif supaya rakyat boleh mendapatkan pembelajaran baru bagaimana menghargai hidup dan tidak sembarangan memperlakukannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami sebagai anak bangsa juga dan juga pemimpin bangsa kami. Berkati juga Tuhan, pemimpin gereja kami di tengah kemajelisan yang bingung bagaimana harus memfasilitasi umat sebagai jemaat di Gereja Kristen Indonesia untuk mengadakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan dan juga ibadah. Kiranya Engkau sertai sehingga hikmat Tuhan menolong mereka. Dan malam ini Tuhan, kami sungguh dengan hancur hati, dengan segala hormat, kami mau mengakui kesalahan dan tidak mengulang lagi. Belajar dari Ananias dan Safira yang menyalahgunakan berkat-Mu. Biarlah kami bukan pengikut mereka berdua, tapi kami boleh menjadi pengikut Kristus yang berani membayar harga agar gereja boleh menjadi terang yang menyinari dunia yang gelap. Lewatnya dunia mengenal-Mu. Ketika mereka boleh mengenal-Mu lewat hidup kami, ya Tuhan, kami merasa itu adalah sebuah popularitas yang bagaikan bintang yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Sesungguhnya kami tidak merindukan yang demikian, karena yang kami mau, biarlah terang kecil itu bersinar, sehingga orang merasakan arah, kehangatan, dan juga hal-hal yang menopang untuk kehidupan yang tidak mudah ini. Sertai kami semua ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan penyakit terkena paparan virus COVID-19, berikan mereka juga sukacita untuk melawan virus ini. Berikan juga dokter dan para medis untuk tetap menjalankan tugas dengan waspada, sehingga pasien-pasien COVID-19 juga boleh mengalami kesembuhan karena mereka diperlakukan dengan sepenuh hati. Berkati juga antivirus yang mungkin dirindukan, supaya ke hari-hari ke depan kami dapat fokus untuk kehidupan yang lebih baik. Ya Allah, kiranya Engkau mengampuni kami, kiranya Engkau menolong kami, dan biarlah Engkau juga sertai sekali lagi anak-anak-Mu yang kehilangan anggota keluarga karena dampak COVID-19. Penghiburan yang dari-Mu kiranya nyata dan menyertai. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta Yedi Liline dari GKI Suntermas, begitu juga pendeta Thomas Kartomo yang beberapa waktu kehilangan istri yang dicintai, pendeta Gladys. Biarlah Tuhan juga hiburkan pendeta Thomas yang harus membesarkan 2 anak yang masih membutuhkan cinta kasih dan perhatian dari sang ayah. Sertai pendeta Thomas di dalam juga memulihkan kesehatannya. Tolong juga Tuhan majelis jemaat GKI Maleo boleh berbahagia dan menjadi berkat. Dan juga kami berdoa untuk teman kami pendeta Ishak Sipasultan yang juga perlu di dalam terapi kesehatannya. Begitu juga pendeta Andi. Kiranya Kau sertai sebagai rekan di GKI Cawang, boleh dia mendapatkan juga kesembuhan karena dampak juga dari virus COVID-19. Pada akhirnya Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa yang jauh dari sempurna di dalam syafaat kami ini, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan menyelesaikan dan kita sebentar akan melanjutkan kehidupan kita di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat. Biarlah Engkau boleh menjadi terang Kristus yang bersinar, yang memiliki motif yang baik. Untuk itu,
Pergilah menjadi saluran berkat Tuhan, dan sampaikanlah kebaikan Tuhan kepada sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.